disuruh salaman aja nggak mau gitu. Sampai Pak Haji juga ngomong gini, Puji nggak boleh gitu, Puji nggak boleh gitu. Nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa gitu. Aku sampai udah berlinang air mata gitu, karena emang seumur-umur aku baru ditunjuk-tunjuk, apalagi kayak sampah gitu. Nah sedikit nanti, maaf nih ya, itu dapat kabar di info kata kemarin sempat ada insiden yang kemarin itu. Yang mana? Yang kemarin. Di ke rumah sana waktu saya bertamu maksudnya. Iya, itu gimana? Mungkin sedikit gitu. Iya, di situ kan aku podcast ngundang Pak Dodi awalnya. Terus otomatis kan banyak netizen juga, Mbak Tiara tolong dong. Kalau misalkan Mbak Tiara netral berarti harus diundang dong Pak Haji Faisalnya. Ya udah, kita undang gitu. Nah, kebetulan Pak Haji Faisalnya itu sibuk karena banyak tamu. Akhirnya Mbak Tiara saya disuruh ke rumah gitu. Kita sebenarnya sih ada janjian bikin podcast juga. Tapi apa dulu Mbak Tiara nih pertanyaannya? Terus aku bilang, nanti untuk pertanyaannya Bapak aja deh yang yang nyediain. Aku karena takut gitu kan, takut salah, terus takutnya nggak mau, karena saya kan ingin membuktikan untuk netizen gitu kan. Terus dari situ oke deh, ya udah saya yang bertamu ke sana sambil silaturahmi. Terus kita juga menyisikan rezeki ya, sedikitnya rezeki saya untuk gala. Ya udah 1 jam kalau nggak salah ya, udah 1 jam di situ ya, ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, karena mungkin dikiranya aku di situ kan banyak beritanya nih, aku mata-matanya Pak Dodi gitu kan. Nggak ada, sumpah demi Allah nggak ada, bukan, karena aku di sini karena udah ngundang Pak Dodi berarti otomatis harus diundang dong Pak Hajinya gitu loh, awalnya dari situ. Kan sebenarnya aslinya banyak nih yang pansos, tapi Teteh sendiri juga disebutkan pansos. Tanggapannya seperti apa Teh? Nggak apa-apa kalau itu kan hanya netizen, mau dibilang pansos mau apa nggak apa-apa, banyak kok yang pansos, bukan saya doang. Itu artis-artis yang lain juga sebenarnya pada pansos, cuman mereka mungkin ada di tim sana, ada di tim sini. Sebenarnya aku emang bukan di tim sini gitu loh, aku netral gitu kan, emang tujuannya ingin mempersatukan. Cuman ada kejadian yang kemarin tidak disangka-sangka seperti itu ya, gimana ya, sedikitnya kita jadi takut gitu loh, apalagi ada ancaman-ancaman kayak gitu kan, aku kayak trauma banget gitu. Hubungan Teteh kan sama DP pun kan sebenarnya baik, tapi ternyata Teh DP sendiri berpihak di kubu sebelah. Aduh, pengen bawa Dewi Persik di sini, kita baik-baik aja kok sama Dewi, nggak ada ya gitu mah kan. Kita punya inihan masing-masing ya kan. Aku juga pastilah, kalau Dewi kan tahu aku seperti gimana, dia pasti tahu lah. Jadi emang kita nggak ada apa-apa, nggak usah bawa Mbak Dewi. Kalau Mbak Dewi mah kan emang bagus sebenarnya ini. Cuman aku juga di sini kenapa kok jadi seperti ini, itu gara-gara kemarin katanya sih mojokin Puji gitu kan di situ, padahal kita kan belum ketemu sama keluarga Pak Haji juga gitu. Jadi sebenarnya sih kesalahpahaman. Pak Haji juga minta maaf kok ke aku, kesalahpahaman. Malah aku juga sudah minta maaf kok di rumahnya Pak Haji. Sudah minta maaf, kita udah baikan. Tapi nah setelah itu kita jalan 10 menit kalau nggak salah dari rumah, dari situ nyentil lagi Puji gitu. Malah saya sempat gini ke Pak Haji, maaf ini adek Puji kenapa ya ngejawab komentar netizen kok saya datang ke sini, ya tahu nggak orang ini datangnya itu mau minta maaf loh. Nah, bahkan saya bukan minta maaf datang ke situ. Dan emang saya kan nggak ada untuk niat memojokkan Puji, nggak ada. Saya ngomong begini di podcast itu, Mayang emang ditegur ya sama Puji waktu pakai baju. Iya, katanya dia agak-agak kasar. Nah, saya langsung jawab gini lah, kenapa kok ngelarang gitu? Ngelarang kan Puji kan bukan siapa-siapanya Vanessa, hanya ada ipar gitu ya. Cuman keikat sama Mas Bibi, bener nggak? Saya kan nggak salah. Kenapa? Kok Mayang kok diasingkan? Saya bukan berarti menyisihkan Puji gitu loh, menghina Puji, enggak. Emang si Mayang kan adik kandungnya, kenapa sih kok nggak boleh pakai baju? Pengen kita tuh ya udah dirangkul aja, jangan diasingkan, jadi kayak tamu gitu loh. Walaupun Mayang nggak tinggal di situ ya, tetap itu keluarganya, itu adiknya loh. Itu pun tidak pakai baju, yang endos, katanya ini baju yang rumahan aja, karena emang bajunya kan basah habis ini. Perasaan aku di situ nggak fatal banget ngomong gitu. Nah itu yang jadi permasalahan, yang saya ditunjuk-tunjuk di rumahnya Pak Haji. Saya bertamu untuk berdonasi, ingin podcast juga. Itu pun kalau mau Pak Hajinya, kalau nggak mau ya saya juga nggak mungkin dong.
tanpa persetujuan, kucuk-kucuk datang ke situ tanpa kayak kucing gitu. Apalagi ini kan ada berita nih bahwa Tiara Marlene di situ mau nyuri apa gitu loh. Itu kan udah berlebihan banget gitu loh. Terus videoin seluruh ya isi yang ada di rumah, itu salah banget, itu fitnah. Nggak ada. Uji ngomong apa? Ya gitu loh Junoto, kan disuruh salaman ceritanya. Aku disambut dengan baik sama Pak Haji. Kita udah 1 jam sama Pak Haji, ngobrol sama Bu Haji. Baik banget Pak Haji. Baik banget di situ karena emang kita komunikasi. Emang saya juga diundang sama Pak Haji. Ya udah Mbak Tiara kesini aja gitu kan. Oke, nanti kita ini ngobrol sama anak gitu kan, bikin podcast gitu. Nah, setelah 1 jam ya kita juga nggak tahu ya ada apa gitu. Akhirnya turun disuruh salaman kan, Puji itu sama Pak Haji. Akhirnya dari disub, siapa ini tim si Dodi katanya gitu kan, tim Dodi ini sambil nunjuk loh. Pokoknya aku tuh di situ kayak sampah gitu loh. Aku di situ. Iya, ini tuh orang yang hina saya. Ini yang hina Puji katanya gitu kan. Kayak jadi dia pokoknya nggak mau untuk salaman. Saya sampai nyodor tangan, sampai kayak pengemis lah. Aku di situ bener kayak pengemis gitu loh. Terus dia ke dapur kan, udah ke dapur dia balik lagi, Dek. Ya udah Kak Tiara minta maaf gitu kan. Kalau misalnya yang fatal banget, yang pas di sebelah mana, iya itu tuh yang hal-hal baju, yang masalah baju. Kalau tidak tahu katanya, kamu ya gitulah gitu tangannya itu. Ya kalau menurut aku ya, aku kan enggak juga ya umur jauh banget sama dia ya, mungkin apa ya dipakailah dikit gitu, attitude-nya gimana gitu. Pengen saya dia duduk manis, misalkan Mbak saya mohon maaf gitu, masalah yang kemarin gitu Mbak, ya gitu sopan aja duduk. Ini kan disuruh salaman aja nggak mau gitu. Sampai Pak Haji juga ngomong gini, Puji nggak boleh gitu, Puji nggak boleh gitu. Nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa gitu. Aku sampai udah berlinang air mata gitu, karena emang seumur aku baru ditunjuk-tunjuk, apalagi kayak sampah gitu di rumah situ. Jadi aku kayak gimana gitu loh. Aku masih ingat, aku nggak ada dendam, demi Allah nggak ada dendam. Apalagi Pak Hajinya baik loh sama aku. Sampai aku WA ke Pak Hajinya, Pak Haji gimana nih ada Puji kok nyentil. Ya udah Mbak, nanti mau saya kasih masukan gitu kan. Tapi Mbak harus paham juga ya, karena dia kan anak kecil gitu kan, masih labil. Tapi kan Pak, aku bilang gini sampai ngomong Pak Haji, kalau seandainya anak saya udah berbuat seperti itu sama tamu yang datang baik-baik, mau berdonasi, mau silaturahmi, saya udah tampar loh itu kalau anak saya gitu loh. Saya bener, karena ini baru kali ini gitu. Apalagi mereka itu kan emang keluarga yang baik gitu loh. Kok sikap Puji sama saya seperti itu gitu. Emang saya bukan siapa-siapa di situ kan, saya pengen kenal gitu. Terus sampai HP dirampas gitu kan. Apa itu kan kayak apa gitu. Kayak emang kita tuh kayak maling di situ gitu loh. Yang rampas maksudnya gimana tuh? Iya. Kan ada yang ngadu tuh, siapa sih yang hijab itu? Sama Rica. Aku lupa pokoknya yang itu yang hijab. Terus ini tuh katanya tadi ngambil video. Kita ngambil video asisten saya. Tapi asisten saya nggak disuruh sama saya, cuman dia itu kan tahu emang kita tuh mau bikin podcast ke situ, udah janjian sama Pak Haji. Tapi untuk pertanyaan yang disetujui sama Pak Haji gitu loh. Emang kalau Puji mah belum tahu. Aku masih ada kok buktinya, chat apa telepon saya berani di ini gitu loh. Takutnya kayak saya datang kucluk-kucluk gitu kan tanpa diundang sama dia gitu. Nah dari situ di pas yang salaman sama aku megang gala itu doang, nggak ada videoin yang aneh-aneh. Kalau yang foto itu udah izin kok. Kalau misalnya kita nggak izin, nggak bakalan Pak Haji sama Bu Haji berdiri situ sampai gendong dede, bener nggak? Berarti itu bukan nyuri dong, pasti ketahuan yang moto. Itu katanya kan nyuri juga foto. Enggak ada izin kok. Aku yang bener-bener itu kan, apalagi sudah buka-buka HP kan, itu kan udah nggak sopan banget gitu. Harusnya kan kakak permisi ya, maaf ya, boleh mau cek handphonenya gitu. Apalagi kalau misalkan kenapa? Apa Puji udah langsung minta maaf? Nggak Saat ada. ini Puji ada. Nggak ada. Aku yang di sana ya dia yang minta maaf. Ya karena dia mempermasalahkan Puji itu yang aku bikin podcast sama Pak Dodi. Yang tentang baju itu yang dia permasalahkan. Lu katanya kenapa nggak izin, katanya gitu kan. Kenapa nggak izin kamu ngupload itu udah kena loh katanya. Saya sampai cek lagi di mana gitu yang parah banget gitu kan. Aku emang benar kan, dia kan hanya ada iparnya Vanessa, kenapa jangan terlalu inilah, kasihan gitu loh. Ini kan harusnya dirangkul gitu, walaupun Pak Dodi nggak tinggal di situ, harusnya kan dirangkul. Apalagi ini kan sudah pada nggak ada, lagi berduka lah, enggaknya lagi berduka gitu.
Terus jadi kayak seperti ini, jadi saya bener-bener prihatin banget gitu. Jadi gimana ya, aku juga ya jadi kena semprot gitu. Tapi nggak apa-apa lah, aku sampai di situ minta maaf sama Puji. Bener aku nangis karena emang niat aku nggak ada kok, apalagi untuk carmuk gitu kan, banyak kan di situ cara malah cari muka. Ini mata-matanya Dodi nggak ada. Pak Dodi tuh baik banget kok, Pak Dodi, Pak Haji pun baik banget. Jujur aku juga prihatin, sedih loh kayak seperti ini. Maka kenapa sekarang aku juga perlu bela diri dong, apalagi ya semakin banyak netizen bener yang membenci aku. Nggak apa-apa lah, jadi aku pasrah aja, Allah yang tahu deh. Niat aku itu nggak ada untuk carmuk apa untuk ngadu domba, nggak ada sama sekali. Karena emang aku bikin podcast seperti itu, jadi ngomong tuh emang ngomong apa adanya aja yang dari hati aku. Emang bener si Mayang ini kan adik kandung almarhum gitu. Puji kan hanya ada ipar gitu, tapi kenapa kayak diasingkan gitu loh. Pengen saya udah nyatu gitu, apalagi mereka saat lagi berduka, itu aja sih. Teteh sendiri sempat takut juga nggak sih Teh bakal jadi diserang sama netizen dari keluarga? Mohon maaf. Aku juga nggak nyangka jadi begini gara-gara ngundang Pak Dodi. Jadi akhirnya kita dibully juga gitu kan. Oke, nggak apa-apa lah. Yang menilai kan hanya masyarakat gitu, nggak apa-apa. Kalau masalah dibully, kalau untuk di dunia artis itu ya kayaknya udah hal yang biasa gitu kan. Nanti juga kalau misalkan ini pasti cepat terbukti gitu loh. Sebenarnya kita di sini kan pengennya kan menyatukan gitu loh, karena emang kemarin ada yang hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya bukan berarti berpihak di Pak Dodi juga ya, enggak gitu. Pokoknya aku nggak tahu deh. Jadi begini aneh-aneh juga gitu, nggak nyangka. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.